2. Sudah 3 hari berturut-turut dia mengapur tembok luar pekuburan kota Praja itu. 3 hari pula lamanya sang obseter terus-menerus mengintipnya dari celah-celah pintu dan jendela rumah dinasnya di komplek pekuburan itu. Dia sang obseter makin gelisah, sebab sedikit pun tak ada dilihatnya yang ganjil yang patut mendapat perhatian khas pada tingkah laku pengapur itu. Dia biasa saja, datang tiap hari lepas sedikit tengah hari, lalu terus mengapur tanpa henti-hentinya. Menjelang terbenamnya matahari, dia berhenti bekerja, membenahi alat-alatnya, menagih upahnya, pergi tenang sambil bersiul-siul ke kedai arak. Dan menurut berita orang-orang di situ, sedikit pun tingkah lakunya tak menunjukkan keanehan apa-apa yang sendiri sebenarnya sudah merupakan keanehan tersendiri. Sebelum dia memborong pekerjaan mengapur tembok-tembok luar pekuburan itu, orang-orang di kedai sudah biasa dengan tingkah anehnya. Kini dia jadi perhatian umum, perbincangan seluruh kota. Dengan was-was mereka mengamati tingkahnya yang sudah tak aneh lagi itu. Seolah-olah ketidakanehan sendiri adalah keanehan. Perubahan tingkah pengapur ini memengaruhi tingkah seluruh warga kota. Mereka tak dapat memahami perubahan itu. Mereka melihat pada perubahan itu hanya pertanda bakal datangnya satu perubahan tak baik dan tak menyamakan bagi mereka semua. Tiap mereka itu begitu dipengaruhi kejadian dan pemikiran-pemikiran yang diakibatkannya. Hingga lambat laun tiap mereka merasa datangnya perubahan pada diri mereka masing-masing. Mereka merasa mereka yang kini lain daripada mereka sebelumnya. Juga orang-orang lain, orang-orang di luar diri mereka. Menurut mereka, mereka sudah bukan lagi orang-orang seperti yang mereka kenal sebelumnya. Sinar mata mereka, warna wajah mereka, nada-nada suara mereka, arti tiap kata yang mereka ucapkan telah berubah semuanya. Mereka bingung. Perasaan yang menghancurkan seluruh keyakinan dan kepercayaan akan diri mereka sendiri selama ini merebut diri mereka. Demikianlah tiba saatnya, di mana pada suatu hari, tiap warga kota sekaligus merasa takut, curiga, dan bingung kepada sesama warga kota lainnya, dan tak kurangnya kepada diri mereka sendiri. Tak seorang berani berdiri lama-lama di muka cermin. Takut kalau mereka lihat di cermin itu bukan mereka sendiri. Tak lagi janji dapat diikat di kota itu. Percakapan mulai kurang dilakukan, sebab kata-kata yang mereka akan jalin dalam kalimat-kalimat menurut pendapat mereka sudah kehilangan artinya semula. Hubungan antar sesama mereka makin lenggang. Usaha untuk menggunakan bahasa isyarat-isyarat tangan segera mereka hentikan karena tiba-tiba sekali menyusup kesadaran putih dalam daging mereka. Mereka sungguhnya hidup pada abad ke-20 dengan kebudayaannya yang sedang menerobos ruang angkasa. Pada hari ketiga, tokoh kita mengapur tembok-tembok pekuburan itu, wali kota dari kota kecil itu rupanya masih belum begitu rusak kepercayaannya pada dirinya sendiri. Jalan pikirannya belum begitu kacau seperti halnya warga kota lainnya. Dia putuskan mengadakan sidang darurat Badan Pekerja Harian Kota Praja. Acara tunggal, apakah sikap resmi Kota Praja terhadap bekas pelukis yang memborong mengapur tembok-tembok pekuburan Kota Praja yang dibiayai pribadi oleh obseter yang masih tetap punya status pegawai tetap Kota Praja itu? Itu adalah sidang paling aneh yang pernah dilakukan di kota itu. Anggota-anggota Badan Pekerja Harian sama sekali tak ada yang menyatakan pendapat. Tak seorang pun dari mereka selama sidang itu membuka mulut
mengangangkan tenggorokannya untuk mengeluarkan bunyi barang sepotong pun. Mereka semua melongo saja, sama tercengang menonton sang wali kota yang berbicara sendiri. Wali kota menganggap tingkah mereka itu sebagai tanda setuju aklamasi dengan usulnya agar sang obsteter segala diperintahkan untuk memerintahkan tokoh kita menghentikan pekerjaannya mengapur tembok-tembok pekuburan itu. Dan agar mulai hari itu obsteter itu dinonaktifkan dari jabatannya menunggu keputusan resmi lebih lanjut. Sampai keadaan dan suasana aneh yang meliputi kota kita tercinta ini lewat. Ketika wali kota selesai membacakan usul resolusi bernafas panjang itu, kemudian memukulkan palu tanda sidang selesai. Masing-masing anggota badan pekerja harian kota Praja itu cepat berdiri dan buru-buru pulang ke rumahnya. Seolah badai dahsyat bakal segera tiba. Termangu-mangu wali kota duduk di kursinya ketika dia memanggil salah seorang petugas untuk mengantarkan resolusi itu kepada sang obsteter. Tak seorang petugas pun yang menyahut untuk datang. Mereka tadi mencuri dengar sidang dari bilik pintu-pintu dan jendela-jendela ruang sidang. Begitu wali kota selesai membacakan usul resolusinya, mereka pontang-panting berlarian, masing-masing sembunyi ke rumahnya. Tidak, biar mereka dipecat, dituduh sengaja membangkang atasannya sewaktu dinas. Tapi mereka sekali-kali tak mau disuruh mengantar resolusi aneh itu kepada obsteter pekuburan yang dalam pandangan mereka lebih-lebih lagi anehnya itu. Tidak, disuruh menemui jin paling angker sekalipun mereka sedia. Tapi sama sekali tidak menemui obsteter pekuburan itu. Terpaksalah wali kota mengantarnya sendiri. Apa boleh buat? Dalam hati kecilnya, dia sendiri sebenarnya bukan tak turut mengutuk tugasnya itu. Rumah tangganya sendiri telah mengalami seluruh akibat peristiwa aneh yang diciptakan oleh obsteter pekuburan itu. Rumah tangganya berantakan. Istrinya telah membawa beberapa anaknya lari ketakutan ke orang tuanya yang diam di kota lain. Sedang anak-anaknya yang lain yang tidak sempat atau mau ikut lari bersama ibunya kini berkeliaran di kota seperti orang yang dungu membisu. Tak mau ataupun barangkali tak dapat lagi seterusnya berkata-kata. Apalagi mereka berpapasan dengan orang lain dengan suara gagah. Mereka berjingkrak-jingkrak sambil menunjuk-nunjuk ke arah pekuburan. Dan orang-orang dengan siapa mereka berpapasan itu makin kacau pikirannya disebabkan hal ini. Mereka lalu lari terbirit-birit dari situ, dengan atau tanpa diiringi teriak-teriak yang sangat mengerikan. Akhirnya sampai juga wali kota ke pekuburan. Dari jauh dia telah lihat bekas pelukis itu sedang mengapur. Melihat dia ini, tubuh wali kota serasa lembab. Dengan perasaan haru biru, dia berlalu dari sana sambil memicingkan mata. Dia berharap tak akan sempat terlihat oleh pengapur itu. "Ahoy, Pak Wali Kota, kemana? Nih." Wali kota terpaku pada tanah, tunduk sambil memilin-milin jari-jarinya, persis anak kecil tertangkap basah nakal. "Dia ada di rumah. Itu dia di sana, mengintip-intip saya dari balik pintu rumahnya." Cepat-cepat wali kota menaiki tangga rumah dinas obsteter. Ketika dilihatnya, seluruh pintu jendela rumah itu tertutup rapat-rapat. Dia berdiri di berandanya, putus akal berbuat apa dia selanjutnya. "Dia ada di dalam, ketuk saja pintunya," teriak pengapur. Tapi apalacur nafsu bertindak tegas telaknya sama sekali dari diri wali kota.
Dia memutuskan untuk mengintip saja dulu lewat lubang kecil pintu depan. Alangkah kagetnya dia melihat dari lubang kunci itu satu bola mata yang terbelalak lebar-lebar, melihat lurus-lurus ke dalam matanya sendiri. Segera sesudah konfrontasi mata dengan mata melalui lubang kunci itu, terdengar dua teriakan parau sekaligus. Yang satu teriakan sang wali kota, yang satu lagi teriakan sang obseter yang tak kurang kagetnya melihat dari lubang kunci pintu satu bola mata terbelalak lebar-lebar memandang ke dalam matanya. Paduan kedua teriakan parau ini membuat kejut mereka masing-masing. Wali kota seperti terpesona tegak memeluk tiang, sedang obseter berlari keliling-keliling dalam rumahnya, terus berteriak-teriak parau. Tiba-tiba terdengar menggeger satu tawa gembira dari atas tembok. Hahaha, yang mana kucing, yang mana tikus? Kedua mereka sama-sama terkejut untuk segera menyimpulkan bagi diri mereka sendiri bahwa keadaan dan kedudukan mereka saat itu adalah persis keadaan dan kehidupan antara apa yang disebut kucing, apa yang disebut tikus. Kunci pintu depan kedengaran dibuka. Keluarlah sang obseter sambil mengacung-acungkan tinju ke arah tembok. Hormatlah kepada kewibawaan, hai kau. Hormatilah pamong praja yang sedang dinas. Tak ada kucing, tak ada tikus di sini. Yang ada adalah apa yang ada di antaranya? Selamat siang, Pak Wali Kota. Silakan masuk, kemari. Terperanjat juga wali kota mendengar ini, tapi begitu tampak botak yang mulai berkilat pada kepala obseter, kesadaran pamong prajanya segera pulih kembali. Dengan muka dan suara yang diluruskan, dia berkata, mulai hari ini, saudara dinonaktifkan sebagai obseter pengawas penguburan ini. Ini surat keputusan tentang itu. Selamat siang. Tapi, tak ada tapi. Putusan adalah putusan. Kalau saudara bisa pindah hari ini juga dari rumah dinas ini, lebih baik. Selamat siang. Dengan geram dihempaskannya beslit nonaktif itu ke atas meja di beranda itu. Tapi ketika sudah di tangga mau turun, dia berhenti, berpaling dan berkata, dan pekerjaan mengapur tembok itu yang dalam keseluruhannya adalah penjungkiran menyeluruh terhadap apa yang disebut administrasi kenegaraan. Bersama ini saya perintahkan supaya saat ini juga dihentikan. Saudara mengerti? Tapi, tak ada tapi, bentak wali kota membanting kaki kanannya di atas tangga. Perintah adalah perintah. Bagus. Kini coba Tuan Wali Kota yang terhormat sudi menerangkan bagaimana dapat saya yang sudah bukan obseter pengawas lagi, jadi sekarang sudah bukan petugas resmi lagi dari Kota Praja, dapat diminta menaati perintah Kota Praja? Yang saya minta dari saudara adalah jenis kepatuhan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara kita. Kepatuhan yang diminta tiap pimpinan negara dari tiap warganya. Tapi Undang-Undang Dasar itu juga menjamin hak yang mengetahui alasan-alasan mengapa saya diminta patuh. Dalam hal ini, mengetahui mengapa saya dinonaktifkan dari jabatan saya. Itu telah lama saya simpulkan tadi dengan demi kesejahteraan umum. Seperti tiap gagasan lainnya, ini tak seharusnya diperinci lagi. Alasannya, dia berhenti jadi gagasan. Apakah keadikaraan dari gagasan ini tak justru menindas kesejahteraan saya? Diri saudara berikut seluruh persoalan saudara sudah tercakup dalam apa yang saya sebut sebagai umum tadi.
Tapi bagaimana dengan pikiran, perasaan, dan pengalaman pribadi saya? Umum adalah lebih besar daripada pribadi dari sekian pribadi. Apa bukan sebaliknya, Pak Wali Kota yang terhormat? Apa yang dengan mudahnya kita cap sebagai umum itu adalah dan hanyalah terdiri dari pribadi-pribadi, yakni manusia-manusia, warga-warga bebas. Bebas? Hah? Itulah inti perselisihan paham kita. Hati-hati saudara dengan kata bebas itu. Saudara harus dapat merasakan getaran irama dari masa. Saudara seperti ketinggalan zaman saja. Ya, saudara telah terlalu lama bercokol di pekuburan ini. Di sini memang tempatnya sejarah berhenti. Dari segi ini saja, saudara sudah seharusnya pergi dari sini. Saudara telah memberikan gambaran tentang diri saudara sebagai manusia prasejarah. Observer terdiam. Tidak, dia tak menganggap kata-kata wali kota itu sebagai penghinaan. Dia merasa kata-kata itu ada benarnya, bahkan benar sekali. Tapi justru itulah keberatannya. Bagaimana dia juga keberatan terhadap kebenaran-kebenaran lainnya yang terlalu tandas. Terlalu banyak menggunakan huruf-huruf besar dan tanda seru. Dan apabila kini membangkang, dia harus membangkang. Itu adalah terlebih terhadap nada ketandasan itu. Benar, dia telah lama, mungkin terlalu lama bercokol di kuburan ini, di mana didapat banyak, mungkin terlalu banyak bayangan dan kediaman. Tapi hal-hal ini juga yang telah memberi kesempatan kepadanya untuk berkenalan dengan kebenaran dari jenis yang subtil, yakni yang memperhitungkan apa yang disebut nuans. Ya, nuans lah yang terlalu sedikit sekali diperkirakan dalam undang-undang dasar tiap-tiap negara. Dan kini demi nuans itu dia harus membangkang. Senyum menggulung di bibirnya berkali-kali. Jadi saudara tak mau menyuruh menghentikan pekerjaan mengapur itu? Pak Wali Kota, rupanya tak mengetahui proporsi. Diam, bentak Wali Kota, busa di ujung bibirnya. Sang observer sementara itu telah duduk di anak tangga, memandang dengan menyeringai kepada Wali Kota. Melihat tingkah ini, Wali Kota benar-benar menjadi gugup, tak tahu berbuat apa. Dia berpaling ke arah tembok. Hai kau, atas nama kesejahteraan kota Praja, kuperintahkan kau menghentikan pekerjaanmu mengapur itu sekarang juga. Tuan, boleh panjang-panjang pidato, tapi dalam hal ini saya sedikit pun tak punya urusan apa-apa dengan Tuan. Tokoh kita dengan girangnya meneruskan sapuan kuasnya yang berkapur itu pada tembok. Kau membangkang, hah? Tidak, cuma Tuan tak kenal proporsi. Apa? Teriak Wali Kota, mirip putus akal. Proporsi? Sang Wali Kota merasa kedua lututnya keluh dan kejang sekali. Serasa dia segera akan jatuh terjelembab. Tidak, dia harus dapat menguasai dirinya justru pada saat-saat seperti ini. Justru di hadapan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang lebih banyak bermenung daripada hidup. Orang-orang yang menyia-nyiakan sifat-sifat dan bakat-bakat briliannya hanya untuk beberapa pemikiran yang dari semula telah menempuh rel yang salah. Dia tak pernah menyukai orang-orang seperti dia. Bekas pelukis yang berubah menjadi tukang kapur ini. Dengan jidat terlalu lebar, rambut yang semakin jarang tumbuh di batok kepalanya, dan muka yang pasi karena tak pernah bertemu sinar matahari. Dan akhirnya dengan pandangan mata yang terlalu angkuh, kewali kotaannya seharusnya paling tidak mengandung makna.
Setidaknya masih ada yang membedakan dia dari orang-orang dekil seperti kedua orang yang sedang jenakanya menjadikan dia barang tontonan. Dia mengarahkan seluruh sisa kekuatan yang masih ada pada dirinya untuk dapat mengayunkan langkah-langkahnya pergi dari situ. Tidak, telah ditekadkannya bahwa dia tak akan runtuh di hadapan kedua orang dekil yang sangat dibencinya itu. Terhuyung-huyung dia pergi, diantar oleh seringai pada wajah obseter yang masih tetap duduk di anak tangga rumah dinasnya, dan oleh gelak-gelak lantang bekas pelukis dari atas tembok. Mereka boleh tertawa, tapi mereka tak tahu sama sekali arti dari asas, dari kepribadian, dari gengsi. Langkah-langkahnya makin oyong, tubuhnya makin sukar dipertahankannya pada posisi lurus. Langit tengah hari dilihatnya mulai berkisar pelan-pelan, makin lama makin kencang, berporos pada matahari yang mengambil warna yang makin pekat juga. Kuning putihnya telah lama redup, kini dia memacu menuju warna merah yang sangat tua, melalui taraf-taraf hijau tua, jingga, merah tua, merah sangat tua, dan ketika wali kota persis tiba di tengah alun-alun kota, matahari sudah hitam pekat baginya seluruhnya. Ada sesuatu yang merekatkan kedua kakinya pada tanah alun-alun. Hingga dia sama sekali tak dapat bergerak lagi. Dalam usahanya yang terakhir untuk menjaga keseimbangan dirinya, dia merentangkan kedua tangannya ke samping. Tiba-tiba satu garis lurus dilihatnya turun dari langit dan dengan cepat menuju ke arahnya. Garis itu makin tebal, makin panjang, makin kencang, datang menyerbu ke arahnya. Dia tak dapat mengelak lagi. Dia berteriak. Bersama dengan itu, dia pun tumbang. Dalam telinganya, dia mendengar suara gegap gempita, suara turut terjungkirnya bumi yang merekat rapat pada kedua kakinya. Orang-orang di alun-alun ikut berteriak. Kemudian mereka berlari-lari menemukan wali kota yang rebah itu. Matanya merah tua, liar melihat pada orang-orang yang mengerumuninya. Bah, manusia-manusia kerdil dekil. Terhadap siapa dia selama ini, sedikit pun tak mempunyai penghargaan. Dia menerima pemilihan dan pengangkatannya sebagai wali kota dulu sekedar menggunakan kedudukannya sebagai kesempatan sebaik-baiknya untuk pada suatu saat nanti membalaskan dendam kepada mereka, kepada manusia-manusia dari jenis mereka. Kerdil, pandir, bernaluri, makan dan pakaian saja, tak lebih. Manusia-manusia seperti ini telah lama dicoretnya dari daftar barang-barang yang dapat dikaguminya. Sejak itu dia mematokkan bahwa hidupnya akhirnya mempunyai tujuan, yaitu membasmi manusia-manusia yang terkena wabah demam makan dan pakaian saja. Dengan manusia-manusia primer seperti ini, bumi ini tidak berkesempatan sedikit pun melaraskan dirinya dengan bentuk kebudayaan angkasa luar yang penemunya cuma soal waktu sepele saja lagi. Kesempatan untuk membalas dendam itu selama ini tak kunjung datang baginya. Hidupnya sehari-hari terlalu penuh dengan pekerjaan merobek amplop-amplop dinas, membaca surat-surat dinas berstempel dengan gaya bahasa yang keluh dan sekejang-kejangnya. Hidupnya penuh dengan catatan-catatan, dengan labels, dengan sebentar-sebentar melihat pada arlojinya, dengan telepon berdering-dering, dengan kartu nama-nama dari tamu-tamu yang semuanya datang dengan tampang pintar dan penting. Hidupnya dimuakkan oleh terlalu banyak senyum dan ramah tamah palsu, oleh terlalu banyak resepsi yang telah merusak untuk selama-lamanya seluruh sistem pencernaan makannya, oleh pidato-pidato pakai teks yang tak pernah diyakininya sendiri, oleh praktik-praktik menjilat atasan dan menindas bawahannya. Di manakah ada peluang baginya dalam jenis kehidupan seperti ini untuk melakukan balas dendam?
Balas dendam memerlukan persiapan, pemikiran, memerlukan sistem filsafat tersendiri yang menentang isi, tujuan, faedah, dan dalil balas dendam itu nanti kepada dirinya sendiri, kepada anak cucunya, apabila masih ada juga umat manusia dan kemanusiaan sesudah kurun sejarah kini, juga pada umat manusia dan kemanusiaan yang akan datang. Begitulah dia akhirnya mencari sekedar hiburan bagi dirinya dalam satu jenis kesibukan yang khas manusia, yaitu mengundurkan ke hari esok apa yang tak diperolehnya hari ini. Ternyata kesibukan ini memberikan gairah baru kepadanya. Hidupnya beroleh denyut dan kesegaran baru. Antara hari ini dengan hari esok direntangkannya seutas tali tegang. Di atas tali itu dia berjingkat gembira. Jenis kegembiraan dari setiap situasi antara berangkat dan tiba. Apabila di jauh tengah malam nuraninya dilanda karena juga hari itu telah lewat tanpa pelaksanaan programnya membalas dendam, maka bantal guling atau istrinya yang dicengangkannya, dipeluknya erat-erat, diranjang, dibisikannya mesra. Besok sesudah itu dia pun pulas mendengkur. Demikianlah gagasan besok ini menjadi dirinya justru tipe pamong praja yang sangat ideal. Dia menyerahkan seluruh dirinya kepada pekerjaannya. Sepanjang hari dia bergembira menjadi contoh dari keuletan pekerja bagi seluruh pegawai dan buruh di lingkungan kota Praja. Tanpa mereka dapat memahami sedikit pun apa sebenarnya yang menjadi sumber dari keuletannya itu. Pernah mereka para pegawai dan buruh itu secara rahasia membentuk sebuah panitia penyelidik. Tapi setelah 3 bulan bekerja keras, panitia ini hanya dapat melontarkan bahwa sang wali kota yang sedang mereka selidiki secara rahasia itu tak ada melakukan korupsi, tak ada memiliki perusahaan gelap, tak ada mempunyai bini muda. Karena merasa tak puas, campur heran, campur kagum, campur cemburu, panitia rahasia itu bubar dan melihat dengan sayu betapa sang wali kota bahkan semakin giat dan gembira bekerja. Disebabkan tak adanya faktor luar yang mencurigakan atau dapat memburukkan namanya, lambat laun timbullah keyakinan pada mereka bahwa sang wali kota adalah benar-benar tipe pamong praja yang ideal, dan oleh sebab itu patut dicontoh. Keyakinan ini semakin meluas dan merata ke segenap korps pegawai dan buruh. Dan ketika gubernur datang inspeksi, dia membuat laporan sangat baik tentang kota Praja, terutama tentang wali kota. Kepada Menteri Dalam Negeri diusulkannya agar wali kota itu dicalonkan sebagai penggantinya bila dia tak lama lagi pensiun. Menteri setuju. Dia datang nanti melantiknya pada hari timbang terima jabatan. Pers, radio, dan film penuh memuat gambar-gambar kota Praja. Terpuji itu dengan wali kotanya yang lebih-lebih lagi terpuji. Wawancara-wawancaranya dimuat di halaman muka surat kabar-kabar berkolom-kolom. Komentator-komentator radio kehabisan istilah untuk menandaskan betapa patriotiknya wali kota itu. Betapa baiknya bila seluruh pamong Praja, seluruh buruh tetap maupun buruh harian di bidang pemerintahan maupun swasta, bahkan seluruh rakyat yang cinta tanah air yang adil dan makmur, menjadikan wali kota itu sebagai teladan. Seluruh keluarga wali kota gembira dan bahagia sekali dengan bekal kenaikan pangkatnya itu, terutama dengan publisitas yang begitu hebat dan terus-menerus tentang dirinya. Juga gambar-gambar mereka, bahkan gambar-gambar para pelayan dan bintang-bintang yang dipeliharanya sering ikut dimuat, siapakan dalam pers. Umur, pendidikan, ukuran badan, kesukaan mereka masing-masing pada waktu senggang, warna, bintang film, lagu, biduan atau biduanita mana yang mereka sukai,
bintang kelahiran mereka, dan seterusnya. Semua dicatat dengan cermat oleh wartawan-wartawan kawakan dan reporter-reporter muda mahasiswa Fakultas Publistik. Anehnya, wali kota sendiri tak seberapa bahagia dengan semua publisitas itu. Mukanya muram, tiba-tiba dia menjadi suka termenung. Pada suatu hari, dia bahkan memutuskan tak masuk kantor tanpa alasan yang sah. Tumpukan koran dan majalah yang diletakkan di meja sarapan paginya diterjangnya. Seharian dia bermenung di hadapan kalender yang bergelantung di dinding kamar tidurnya. Wartawan yang mau datang mewawancarainya tentang latar belakang mangkirnya dia masuk kerja hari itu diusir dan dimaki-makinya habis-habisan. Juga istri, anak-anak, dan pelayan-pelayannya disengaknya supaya jangan mendekat dan mengganggu. Dia mengunci pintu dan jendela kamarnya rapat-rapat, lalu terus memandangi kalender. Wali kota, sebentar lagi gubernur. Beberapa tahun lagi mungkin menteri, siapa tahu. Ya, siapa tahu mungkin kepala negara. Tapi dengan menjalani semua taraf ini sambil tiap akhir bulan dan tahun menyobek kalender, bilakah dia dapat melaksanakan program yang masih tetap dianutnya dengan setia selama ini? Bahkan juga hingga ke liang kuburnya nanti, bilakah dia akan mengadakan tindakan pembalasan dendam terhadap mereka, manusia-manusia kerdil dekil, terhadap cecunguk-cecunguk sandang dan papan itu semuanya. Dia menyadari betapa dia telah bulat-bulat ditelan oleh taktiknya sendiri, yaitu membius dirinya dengan mengundurkan ke hari esok saban kali pelaksanaan programnya itu gagal. Kini dia merasa betul-betul betapa dia telah dikuasai benar-benar oleh gagasan besok itu. Besok dalam tanda kutip. Tiba-tiba dan kaget dia menyadari betapa seluruh prestasi yang dicapainya di bidang kepamong perajaan dan kehidupan rukun sebagai kaula selama ini adalah pada hakikatnya berasal usul pada gairah dan tegang yang datang dari senantiasa besok tanda kutip itu. Dia adalah seorang romantikus, seorang ilusionis, seorang onanis. Dapatkah diharapkan balas dendam sanggup dilakukan oleh orang seperti dia ini? Balas dendam adalah setidaknya satu tindakan juga, lepas dari nilai-nilai etik dan moral sesudahnya. Tindakan ini sebagai perbuatan yang dengan sadar dilakukan adalah positif. Dia adalah hasil dari pilihan bebas yang berlaku di daerah kemauan bebas. Satu perasaan nyeri dengan kekeluhan baja menancap persis di puncak ulu hatinya. Dia adalah manusia gagal, seluruh hidupnya telah gagal. Bila dan di manakah perasaan telah gagal seperti ini paling nyeri dirasakan kalau tidak justru pada saat-saat terakhir dari hidup kita? Justru selama jantung masih berdenyut untuk waktu yang tak berapa lama lagi, kegagalan ini memperlihatkan dirinya sebagai munkar dan nakir yang keburu datang menyambang kita ke atas permukaan tanah. Oleh sebab itulah dia sebenarnya girang sekali menyambut peristiwa-peristiwa dalam kota. Gara-gara sang obseter pekuburan yang esentrik itu, sudah tentu dia tak boleh memperlihatkan girangnya itu. Bayangkan seorang wali kota melompat-lompat kegirangan justru pada saat kekacauan total mulai datang menyusup ke dalam wilayah kotanya sendiri. Pengekangan dirinya ini bukanlah demi kegubernurannya yang akan datang. Persetan beslit, persetan kegubernuran, persetan masa depan yang baik, persetan patungnya nanti di Museum Nasional atau di salah satu taman besar. Persetan. Dia memutuskan untuk tak melompat-lompat kegirangan dan memperlihatkan rasa bahagianya hanya karena dia ingin meneruskan perannya yang terdiri dari kedua kehendak yang satu sama lainnya saling bertentangan. Dia di satu pihak kehendaknya untuk mencurahkannya
mencurahkan seluruh dirinya untuk kesejahteraan rakyat banyak. Sedang di pihak lain, pihak kehendak iblisnya untuk pada saat yang bersamaan menghancurkan kesejahteraan itu sendiri bersama rakyat. Dia senang sekali dengan peranannya ini. Telah bertahun-tahun lamanya dia hidup bersamanya, seolah istrinya yang kedua saja. Demikianlah mereka seluruh kota ingar-bingar disebabkan oleh ulah obseter kuburan yang menyuruh atas biayanya sendiri bekas pelukis pengapur tembok-tembok luar kuburan milik kota praja. Dia telah dapat menguasai dirinya dan menjalankan tugasnya terus dengan baik. Satu persatu pamong praja bawahannya menjadi nanar, kikuk, tak waras. Demikian juga penduduk kota. Tapi dia tetap giat gembira memberi petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah menampung keadaan baru itu. Ketika tak seorang pun lagi yang dapat atau ingin menunjukkan minatnya untuk melaksanakan perintah-perintahnya, dia memutuskan untuk mengerjakannya sendiri. Yang terakhir adalah mengantarkan resolusi badan pekerja harian pada sang obseter pekuburan kota praja itu. Tapi gelak-gelak ejek sang obseter dan bekas pelukis tadi menyapu bersih seluruh kuburan pertahanannya, membersih seluruh kubu pertahanannya. Terlebih peristiwanya lubang kunci tadi, di mana bola matanya berhadapan dengan bola mata sang obseter, telah menancapkan pada dirinya untuk kali pertama dalam hidupnya satu perasaan takut dari jenis yang belum pernah dikenalnya. Sensasi dahsyat dan mengerikan melihat lewat kegelapan lubang kunci satu bola mata lain di sebelah sana yang membelalak. Bintik bundar hitam di tengah-tengah daerah putih yang serba makna. Sebenarnya dia tadi ingin lari saja. Sensasi ini serta-merta menimbulkan hasrat asing, tapi kuat sekali dalam dirinya untuk saat itu juga lenyap dari bumi ini. Lenyap bukan dalam arti mampus dulu, baru kemudian dikubur, atau mayatnya dicincang lumat-lumat, kemudian digumpalkan sebesar upil hidung dan dipenyetkan dengan rasa sesal dan mual pada daun meja yang sudah reot. Lenyap dalam arti tiada lagi, lenyap dalam arti tiada. Tapi kemahiran yang ditempa dalam dirinya oleh sekian puluh masa dinas membuat dia dapat membunyikan perasaan dan keadaan yang sebenarnya. Dengan sinar mata yang harus menyatakan wibawa, dia berlalu dari hadapan sang obseter dan sang bekas pelukis. Dengan tiap langkah yang diayunkan sisa-sisa tenaganya, ketika dia sampai persis di tengah alun-alun, dia dalam dirinya yakin akhir riwayatnya sudah di hadap alun-alun. Akhir itu melompat batang lehernya, dia berakhir kini, mesti berakhir. Dia rebah. Dia membuka pelupuk matanya. Belum pernah dilihatnya begitu banyak dan begitu kental kedunguan bercampur penderitaan memancar dari sekian wajah manusia yang segera datang mengurmuninya. Bah, itulah dia makhluk-makhluk yang teramat dibencinya, dihinanya selama ini. Inilah mereka yang pada akhirnya menjadi algojo-algojonya. Pandangannya kemudian dinaikkan dalam satu usaha yang mendadak mencari titik zenit dari alam semesta yang sebentar lagi akan ditinggalkannya untuk selama-lamanya. Di bawah busur langit ini, dia mesti berakhir di titik zenit persis di tengah hitam. Langit ini dari titik zenit persis di tengah hitam dari kedua matanya, dan titik nadir dari takdir sendatan langit merah tua yang makin turun tiap-tiap manusia pada napasnya yang makin satu-satu. Gagal, bahagialah dia. Juga bagi kegagalan itu kini datang tamatnya. Di dalam maut, segala yang menyatakan jenis hilang. Batas-batas di dalamnya menggenang menjadi satu warna dan suasana dari kelanjutan sejarah yang terus-menerus, sambung menyambung. Cabut sambung-sambungan ini, lebur mereka menjadi satu ramuan. Ramuan inilah apa yang lazimnya disebut sebagai kesadaran sejarah.
Mereka yang enggan mencicipi akan hilang tak berbekas dari kisah umat manusia demi umat manusia, sedang mereka yang lantang merebutnya akan memahat kisah dirinya dengan jalan mengutuk sejarah, dan oleh sebab itu mengutuk dirinya sendiri. Sang wali kota kita adalah kesatuan antara keengganan mencicip itu dengan kelantangan mereguknya. Deritanya adalah karena dewa-dewa membuat dia terlalu besar bagi ukuran manusia biasa, tapi persis tak sampai untuk menjadi seorang geni. Deritanya adalah derita dari kelas tengah yang barusan saja dibebaskan oleh revolusi, tapi kemudian gagal mendirikan aristokrasi dan monarki baru bagi dirinya. Anehnya, semua ini mereka lakukan dengan mempergunakan dalih-dalih proletar. Tokoh-tokoh dari kelas ini tak sanggup menggerakkan pena penulis-penulis sejarah. Paling-paling mereka cuma dikagumi oleh pers lokal, oleh pemimpin-pemimpin redaksi provinsi. Sekali lagi biji matanya disorotkan ke titik zenit. Alangkah kagetnya dia, titik itu tak ada lagi. Langit menggenang menjadi daratan sangat merah. Daratan itu makin turun juga. Dadanya ingin meledak oleh keturun itu. Pada satu saat, langit itu telah rebah atas dadanya. Sang wali kota terimpit langit merah tua. Dia berteriak, "Proporsi!" Dia mati. Orang-orang berkerumun tadi dikejutkan teriakan terakhir sang wali kota. Tak tahu apa yang sebenarnya telah diteriakkan mendiang tadi. Mereka berlarian tunggang-langgang ke segenap penjuru alun-alun. Teriakan-teriakan mereka nyaring kedengaran di bawah langit yang naik kembali, makin tinggi juga, dalam warna merah yang makin muda. Ketika langit bergantung persis pada tingginya semula, warnanya telah biru dengan kebeningan dari maaf yang tulus. Maaf bagi suatu jiwa yang keburu gugur di jiwa besar. Maaf bagi suatu pembalasan dendam yang tak kesampaian. Maaf bagi suatu dosa yang baru bakal jadi dosa. Alun-alun sangat sepi. Di tengahnya hanya ada mayat wali kota yang terlentang sunyi. Pada kedua matanya yang redup, zenit bertemu nadir.